Ibu bisa jumpa dengan para siswa kelas 9. Dan saat ini kita akan melanjutkan belajar mata pelajaran PPKN bersama Ibu Sheni Parudingan, Sarjana Pendidikan. Dan kita akan masih melanjutkan materi pelajaran dengan topik Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dan kita akan melanjutkan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dan kita akan belajar sekarang adalah penerapan Pancasila pada masa tahun 1959 sampai tahun 1966, serta masa tahun 1966 sampai tahun 1998, dan masa 1998 sampai sekarang. Masa tahun penerapan Pancasila tahun 1959 sampai 1966. Ada sebagian menyebut masa 1959 hingga tahun 1966 adalah sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Hal ini terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila pada masa ini. Penyimpangan yang terjadi antara lain sebagai berikut. Diangkatnya Presiden Soeharto sebagai presiden seumur hidup, kemudian pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh presiden melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tentang pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 5 Maret tahun 1960. Dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong tidak dipilih oleh rakyat, tetapi sebagian besar dipilih dan diangkat langsung oleh presiden. Dan pelaksanaan politik konfrontasi Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap negara boneka. Adanya percobaan penggabungan atau pencampuran nasionalis, agama dan komunisme atau Nasakom, tetapi ternyata tidak cocok untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada masa ini terjadi pemberontakan PKI atau G30S PKI, yaitu pada tanggal 30 September tahun 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution, yaitu sebagai berikut. Jenderal Ahmad Yani, Letjen M.T. Haryono, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen Panjaitan, Maijen Sutoyo, Siswo Miharjo, Letnan 1 Pierre Tendean. Pemberontakan G30 PKI dilakukan antara lain untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun tanggal 30 September diperingati sebagai hari peringatan G30 PKI, sedangkan 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Masa penerapan Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Pada tanggal 12 Januari tahun 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Selanjutnya, demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan rakyat yang kita kenal dengan Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut: bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Dikora dan unsur-unsur PKI, dan turunkan harga. Situasi yang makin tidak menentu membuat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang kita kenal dengan Super Semar. Surat ini meminta Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Soekarno segera mengambil tindakan antara lain membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya
dan mengamankan para menteri yang diindikasi terlibat G30 PKI. MPRS kemudian memperkuat Super Semar dengan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966. Orde Baru awalnya memberi angin segar pada pengamalan Pancasila. Namun terdapat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru antara lain sebagai berikut. Kebebasan pers dianggap terbatas. Terdapat sejumlah penghentian penerbitan media massa seperti majalah Tempo dan tabloid Detik. Pemerintahan cenderung sentralistik, demokrasi cenderung dikekang. Antara lain hanya ada 3 partai yang boleh ikut pemilu sejak pemilu 1977 hingga pemilu 1997. Diduga banyak terdapat korupsi, kolusi, nepotisme sehingga menjadi salah satu penyebab kemunduran ekonomi Indonesia. Yang terakhir, masa 1998 sampai sekarang. Masa tahun 1998 sampai sekarang disebut sebagai masa reformasi. Pada masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa menjadi melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Gerakan ini disebut Gerakan Reformasi pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur sebagai presiden dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Hasilnya, partai-partai baru pun bermunculan. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah perubahan tertulis, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi berkembang pesat. Untuk pertama kalinya pada masa tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode tahun 2004 sampai 2009 dilakukan secara umum dan langsung. Warga negara Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Adapun pemilihan umum tersebut diselenggarakan dalam 2 putaran dan dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI dan Muhammad Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden. Di sisi lain, meskipun terjadi berbagai perubahan dalam masa reformasi, masih ada sejumlah permasalahan yang terjadi. Sebagian pihak melihat menguatnya semangat primordialisme di Indonesia. Sebagian masyarakat cenderung mementingkan suku, daerah, atau agama masing-masing. Perbedaan yang terdapat dalam masyarakat justru dibesar-besarkan, bukan menjadi satu kekayaan. Kekayaan Indonesia yang patut dijaga dan diperhatikan. Sepantasnya masyarakat Indonesia kembali menerapkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Sementara itu, di tengah arus informasi yang terbuka, masyarakat secara bersama-sama harus menjaga agar tidak terjadi penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan tentu saja sangat diperlukan komitmen seluruh masyarakat agar Pancasila tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Demikian pembelajaran kita hari ini untuk mata pelajaran PPKN. Dan hari ini Ibu belum memberikan tugas. Nanti untuk pertemuan berikut dengan topik yang baru. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita sama-sama menghindari penyebaran COVID-19 dengan cara selalu memakai masker, menjaga jarak, dan bekerja serta belajar dari rumah
serta menjauhi kerumunan. Demikian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.